Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Puji Tuhan luar biasa. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Baik. Sungguh luar biasa bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat. Bapak akan mengajak kepada kita untuk mengucapkan salam yang sering kita gunakan di sekolah kita. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, ulang lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMA Sansokan. Bergerak maju, sukses bersama Yes. Oke, terima kasih. Bergerak maju, sukses bersama. Ya, kita bergerak bersama-sama, bergerak untuk maju demi kesuksesan bersama. Kesuksesan siapa? Kesuksesan kalian, kesuksesan Bapak Ibu Dewan Guru, kesuksesan sekolah menjadi kebanggaan untuk kita bersama. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Pribadi yang unik adalah mata pelajaran yang sering kita dengar atau kalian pernah belajar pada waktu SMP. Absen dulu ya, Bapak absen dulu. Bagaimana kalian hadir semua? Hadir. Tidak ada yang absen? Tidak. Berarti hadir semua, berarti kita sehat semua ya? Berarti sudah siap mengikuti pelajarannya? Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar tentang aku pribadi yang unik, mari kita sama-sama mengundang Tuhan untuk hadir bersama dengan kita dalam proses belajar ini. Bapak mengajak kepada kita semua untuk berdoa yang dipimpin oleh anak kami Mili. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita angkat tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Engkau mengumpulkan kami di sini, mempersatukan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Tolong berilah kami pemahaman yang cukup untuk materi ini. Semoga ya Tuhan bisa bermanfaat bagi kehidupan kami. Tuhan, doa yang singkat sederhana ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Penentara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu tujuannya, ya. Tujuan kalian belajar tentang aku pribadi yang unik. Kalian sendiri, diri peserta didik itu sendiri. Yang pertama, agar peserta didik mampu mengartikan perempuan atau laki-laki, ya. Agar kalian sebagai perempuan, agar peserta didik mampu mengartikan diri kita sebagai perempuan
dan sebagai laki-laki. Kenapa? Karena kita sebagai citra Allah berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan ayat 31. Yang kedua, bahwa peserta didik mampu menganalisis paham tentang kesetaraan gender, ya, mampu menganalisis paham tentang kesetaraan gender berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan ayat 31. Yang ketiga, ketercapaian adalah peserta didik mampu mengaitkan atau menyimpulkan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Yang keempat, agar peserta didik mampu membuat doa syukur sebagai ungkapan syukur atas jati dirinya sebagai laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dan sederajat. Itu ketercapaian. Ketika kalian sudah melihat tujuan tadi, ketercapaian pada diri kalian ada 4 poin tadi, ya. Baik. Manusia pribadi yang unik. Untuk menjelaskan tentang manusia pribadi yang unik, dari yang kita nonton dari awal tadi, kita melihat tentang keunikan yang dimiliki oleh kawan, samping kiri, samping kanan, ada yang sifatnya buruk, ada yang sifatnya baik, semuanya ada pada diri manusia. Sekarang kita melihat tentang manusia adalah pribadi yang unik. Keunikan adalah keistimewaan atau kekhususan yang membedakan dengan hal-hal lain. Ya. Keunikan yang dimiliki oleh manusia adalah keistimewaan. Meli bisa menyanyi, Meli istimewa. Ya. Novi bisa menyanyi, Novi bisa membantu orang, Novi sangat istimewa. Pelipus bisa membantu orang, Pelipus sangat istimewa. Ya. Keunikan itu yang ada dalam diri kita masing-masing adalah sebuah keistimewaan, yang kekhususan yang membedakan dengan hal-hal lain. Yang kedua adalah satu-satunya dan tidak ada duanya yang ada dalam diri kita manusia. Unik yang dimiliki oleh Meli tidak ada dimiliki oleh Novi. Unik yang dimiliki oleh Novi, begitu sebaliknya tidak akan dimiliki oleh kawan di sampingnya. Manusia adalah makhluk yang unik. Setiap manusia adalah makhluk yang unik karena manusia memiliki keistimewaan atau kekhususan sehingga berbeda dengan manusia yang lain. Ya. Keunikan yang ada dalam diri kita sangat istimewa sehingga kita membedakan diri kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain itu seperti apa? Ayo. Contohnya hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Beda dengan manusia. Maka kita disebut sebagai makhluk yang sangat unik. Allah menciptakanku sebagai pribadi yang unik, ya. Allah menciptakanku sebagai pribadi yang unik. Iki mengatakan Allah menciptakanku sebagai pribadi yang unik. Begitupun Joko akan mengatakan Allah menciptakanku sebagai pribadi yang unik. Setiap orang adalah pribadi yang unik. Kita adalah pribadi yang unik. Setiap orang memiliki keunikan fisik, keunikan warna kulit, bentuk muka, bentuk hidung, badan, rambut, dan non-fisik seperti suara, watak, pola sikap dan kepribadian, pola pikir. Ya, itu adalah keunikan yang dimiliki oleh manusia yang diciptakan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan citra Allah. Baik. Manusia diciptakan segambar atau serupa dengan Allah. Kalau manusia diciptakan menurut gambar atau serupa dengan Allah, hal-hal ini tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 yang membicarakan tentang manusia sebagai apa? Sebagai citra Allah.
Sekarang kita lihat soal manusia dikatakan sebagai citra Allah. Citra. Citra itu adalah apa? Citra itu adalah gambar, rupa, atau bayangan. Citra Allah, gambar, rupa, atau bayangan. Yang kedua adalah gambar yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang atau sekelompok orang. Ya, ketika kita menemukan orang di sana, orang pasti tanya, "Wih, tadi ada nggak kamu menemukan orang ini? Ciri-cirinya seperti apa?" Ciri-cirinya dia berambut panjang, kulitnya. Coba kita pikirkan dan kita renungkan masing-masing pertanyaan di berikut ini. Kita renungkan, kita melihat pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, ada yang tahu tidak? Ya, Meli. Contohnya rambut keriting, kulit hitam. Ya, berarti rambut keriting, kulit hitam, tapi sering di olok-olok atau diejek-ejek oleh kawan, begitu ya? Baik. Nah, yang berikut lagi, siapa tahu ada yang tahu lagi selain Meli? Ya, Novi. Orang cacat, Pak. Orang cacat, baik, orang cacat. Orang cacat itu ketika kalian memandang orang cacat itu, kalian mengolok-olok dia, mengejek-ejek dia, menertawai dia, ataukah memuji dia? Mengolok dia, Pak. Mengolok dia, menertawa dia. Jadi kasih apa namanya, cacat tapi tidak mau berbuat apa-apa. Ya, seperti itu ya. Baik. Yang berikut. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalian melihat keunikan di dalam masyarakat kita? Nah, bagaimana kalian melihat keunikan di dalam masyarakat kita? Ayo. Hah? Ada yang tahu? Ayo. Hah? Bagaimana kalian melihat keunikan yang ada di masyarakat kita? Nah, kalau contoh mungkin di kampung kita melihat ada ibu-ibu bisa menjadi pemimpin, itu unik. Nah, atau kita melihat ada orang cacat bisa menjadi pemimpin. Nah, itu sebuah keunikan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Ya? Ya. Nah. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan dengan keunikan yang kamu dan orang lain miliki? Ayo, apa yang kamu lakukan dengan keunikan? Bapak tahu bahwa tadi kita sudah dengar bersama bahwa kalian, Pelipus, Joko, Meli, Novi, semua yang hadir di sini punya keunikan masing-masing. Nah sekarang, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan dengan keunikan yang kita miliki di dalam diri kita? Ayo, Meli punya keunikan itu apa? Ayo, Pelipus. Apa? Kira-kira apa yang Pelipus lakukan dengan keunikan yang dimiliki oleh Pelipus? Berbagi, Pak. Berbagi. Kira-kira berbagi seperti apa itu Pelipus? Hah? Ayo. Ya, ayo, semangat, ayo. Hah? Sini Tresia. Hah? Ayo Tresia. Berbagi dengan orang lain, Pak. Berbagi dengan orang lain. Berbagi seperti apa kira-kira? Ayo. Keunikan kalian itu punya keunikan loh. Nah, contohnya kalian bisa menyanyi. Apakah menyanyi itu kalian akan terpendam dalam diri kalian, atau kalian bagi dengan orang lain, atau kalian bisa menyanyi supaya orang lain bisa dengar? Hah? Ayo. Hah? Bagi dengan orang lain, Pak. Bagi dengan orang lain. Contohnya keunikan dimiliki oleh Tresia itu apa? Ayo. Hah? Main voli, Pak. Main voli. Tresia punya keunikan bisa main voli. Ya. Siapa lagi? Novi. Keunikan yang dimiliki Novi itu apa? Membantu orang lain, Pak. Membantu orang lain seperti apa kira-kira? Saat orang meminta pertolongan, bantuan. Saat orang meminta Karena suka membesarkan perkataan, Pak. suka membesar-besarkan perkataan, kira-kira seperti apa Joko? Contoh seperti apa? Tapi bercanda dengan kawan-kawan di kegiatan yang fakta dilebihkan dengan kata-kata saya sendiri. Baik. Berarti Joko ini sering bercanda dengan kawan-kawan, membuat kawan-kawan itu bisa tertawa gitu ya. Baik, terima kasih. Apa yang kalian sampaikan tadi sudah benar semua, bahwa kalian memiliki keunikan. Ya, unik. Meli bisa menyanyi, dia bisa berbagi apa yang dia miliki kepada orang lain, dan orang yang mendengarnya merasa terbantu atau merasa senang puas bahwa luar biasa Meli sudah
menyanyi dan menghibur kita. Baik. Nah, sekarang Bapak minta tolong untuk kalian siapkan kertas. Di buku masing-masing, buku pekerjaan masing-masing. Coba setiap orang tuliskan sifat buruk masing-masing. Sifat buruk pada diri, sifat baik dan sifat buruk, ya, tiga. Semua dituliskan. Ayo, coba. Sifat buruk yang ada dalam dirinya dan sifat baik yang ada di dalam dirinya. Nah, sifat-sifat buruk yang kalian miliki dan sifat-sifat baik yang kalian miliki dalam kehidupan setiap hari. Yang buruk itu bukan berarti kita harus mempertahankan. Nah, justru yang buruk itu kita berusaha untuk meninggalkan, ya, berusaha untuk meninggalkan. Sekarang sifat baik yang baru satu sifat baik ditambah lagi dua, dari dua ditambah lagi tiga hal-hal baik itu. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Sifat buruk dalam diri saya: suka marah tidak jelas, suka mengejek teman, ngibahin orang. Dan sifat buruk dan sifat baik dalam diri saya: suka berbagi, suka menolong, dan suka menghibur teman-teman. Baik, terima kasih. Sekarang Tresia, coba baca. Sifat baik, sering membantu orang yang kesusahan. Misalnya membantu orang di saat dia itu ya Pak. Sifat buruk, suka meremehkan orang lain, egois. Oke. Mulailah percaya diri. Jadi muncul, ternyata saya juga bisa ya. Sebetulnya saya cita-cita mau jadi arsitek. Kenapa Pak jadi arsitek Pak? Diam aja. Kayak patung gitu loh. Nah, nggak tahu ya, mungkin. Oke, silakan. Ayo, kita duduk kelompok. Ya, sudah? Nah, Ya. Ini Bapak bagikan. Silakan. Ya, silakan. Nah. Silakan ya. Tulis nama masing-masing, nama kelompok. Setelah itu nama kalian semua, ada 4 orang itu dalam kelompok 1. Nanti di ini kelompok 1, di Tresia ini kelompok 2. Ya. Apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tadi? Apa pesan untuk Anda, untuk kelompok kalian setelah kalian nonton 2 video tadi? Ayo, apa pesan untuk Anda? Satu tadi berkaitan dengan apa yang kalian nonton di video tadi ya. Video tadi yang menjelaskan tentang keunikan pada diri manusia. Yang satu bisa main gitar, yang kedua bisa melukis. Nah, sekarang pesannya untuk apa? Pesan untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari itu apa yang kalian harus lakukan ya? Jadi pada nomor 1. Bisa dipahami ya? Silakan beliau. Sudah ada? Jadi itu dia. melihat bahwa semua itu dari maju ini Pak. Ya ke depan ayo sudah. semua satu ya. Satu saja. Itu saja. Nomor 1, pesan apa yang hendak disampaikan berkaitan dengan keunikan manusia dunia. Dari video tersebut mengajarkan pada kita semua bahwa tidak semua keterbatasan menjadi pembatas untuk mencapai suatu kesuksesan. Karena selagi masih ada tekad dan kemauan yang kuat, tidak ada kata yang mustahil. Nomor 2, apa pesan yang berkaitan dengan keunikanmu sendiri? Pesan yang dapat saya ambil yaitu harus berani menunjukkan keunikan di dalam diri masing-masing. Sekian. Ya, baik, terima kasih. Pada kelompok 1 kita tepuk mantul untuk kelompok 1.
Mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Nomor 1, pesan apa yang hendak disampaikan berkaitan dengan keunikan manusia umumnya? Jawabannya, meski dia cacat tangannya, dia bisa memainkan gitar dengan bagus. Yang dia miliki sikap percaya diri. Dia bersyukur meski dia cacat. Nomor 2, apa pesan yang berkaitan dengan keunikanmu sendiri? Jawabannya, dikembangkan, selalu bersyukur dan berbagi dengan orang lain. Sekian jawabannya. Iya, terima kasih kepada kelompok 2. Kita beri tepuk mantul. Ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Baik. Kalian kerjakan, ya. Ya, silakan. Ya, soal nomor 1 itu keunikan yang dimiliki yang kalian nonton dari video tadi ya. Ya. Nah, apa yang membuat kalian tertarik soal nomor 1 tadi? Ya, silakan. Pesan untuk Anda. Kita kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Nah, ya sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah Tuhan menjadikan manusia. Ya, kita masih tetap duduk di kelompok tadi bahwa apa yang sudah kalian bina bersama dari kitab suci tadi yang sudah kita baca bersama. Sekarang dengan pertanyaan yang sudah diberikan, Bapak minta untuk kembali mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan untuk presentasikan ke depan. Kelompok 1, saya silakan, siapa yang baca? Ya, Meli, silakan maju. Nomor 1, siapa yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak seorang diri? Dan mengapa? Jawabannya, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Nomor 2, siapa yang menjadikan penolong bagi laki-laki? Jawabannya adalah perempuan. Nomor 3, apakah menurut kamu penolong itu hanya perempuan? Atau boleh juga diartikan bahwa penolong yang lain itu adalah sesama kita? Jawabannya, penolong itu bukan hanya perempuan, dia bisa sesama kita. Karena, dan apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Jawabannya tidak. Karena manusia diciptakan sederajat. Nomor 4, apakah ini pengakuan sederajat atau menganggap yang satu lebih hebat dari yang lain? Jawabannya,
Pengakuan sederajat, alasannya inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Bapak minta kita tepuk mantul untuk kelompok 1. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, selanjutnya kelompok 2. Saya silakan. Pertanyaannya, siapa yang menghendaki supaya manusia atau laki-laki tidak seorang diri? Mengapa? Jawabannya, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semua itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Siapa yang menjadikan penolong bagi laki-laki? Yaitu seorang perempuan. Apakah menurut kamu penolong itu hanya perempuan, atau boleh juga diartikan bahwa penolong yang lain itu adalah seorang sesama kita, bisa sama kita? Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Tidak, karena manusia diciptakan sederajat. Pengakuan sederajat, alasannya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, kita tepuk mantul lagi untuk kelompok 2. 1, 2, 3, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Baik, tugas sudah kita kerjakan, sudah kita presentasikan di depan. Bagaimana kalau kita nyanyi dulu? Ya, Bisa. kita nyanyi dulu ya. Oke, silakan. Tidak. Bersama ya, kita jalan serta Yesus ya, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Ketika kita sudah berjalan beserta Yesus, semuanya akan menemukan jalan yang terbaik ya. Yang unik tadi ya, yang kalian nonton video tadi kaitan dengan orang yang tangannya punggung
Orang yang tangannya buntung dia bisa bernyanyi menggunakan gitar. Orang yang tangannya buntung dia bisa melukis menggunakan kaki. Dia tidak berjalan sendiri. Karena dia berjalan serta Yesus, maka dia menemukan jalan yang terbaik. Dan dia bisa melakukan sesuatu. Itulah keunikan yang dimiliki manusia. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari pagi hingga selesainya pelajaran kami pada pagi hari ini. Dengan belajar materi aku pribadi yang unik, semoga kami bisa menerapkannya di lingkungan masyarakat dan bermanfaat bagi masa depan kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak Bapak Novi yang sudah memimpin kita ke dalam doa. Bapak berharap bahwa keunikan yang kita belajar pada hari ini, aku sebagai pribadi yang unik, dapat bermanfaat, dapat berguna bagi kalian, untuk kalian bagikan keunikan itu kepada orang lain. Jangan kalian simpan keunikan-keunikan itu di dalam diri kalian sendiri. Kita harus bagikan kepada orang lain, karena itu adalah talenta yang diberikan Allah, rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk berbagi kasih kepada orang lain, kepada sesama. Siapapun dia, bukan hanya sesama agama, bukan hanya sesama suku, bukan, tapi semua orang yang kita jumpai adalah karya dan atau ciptaan Tuhan yang perlu kita bagikan. Selamat pagi untuk kita semua, selamat berjumpa lagi di minggu depan yang akan kita belajar tentang kesetaraan pria dan wanita. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Semasa sokan! Bergerak menuju sukses bersama.